Siti Khadijah berkata kepada beliau, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu atau keponakanmu ini." Lalu ia mengatakan, "Wahai keponakanku, kejadian apa yang telah engkau lihat?" Lalu Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW menceritakan semua peristiwa yang beliau alami waktu di Gua Hiro. Mendengar penuturan itu, lantas Waraqah mengatakan, "Sesungguhnya dia adalah Namus yang dahulu juga telah mendatangi Musa. Aduhai, seandainya di saat-saat itu aku masih muda, dan seandainya kelak aku masih hidup, tak kala engkau diusir oleh kaummu." Lantas Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah mereka akan mengusirku?" Ia menjawab, "Benar. Tidaklah datang seorang pun yang membawa ajaran seperti apa yang engkau bawa, melainkan ia akan diusir, dan seandainya aku menjumpai hari itu, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Syahih, mereka mencantumkan sebuah kisah agung yang syarat dengan pelajaran dan ibrah yang bersumber dari Ummul Mukminin yang mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita awal mula kejadian Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan diangkat kenabiannya. Yang Mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa awal mula diturunkannya wahyu kepada Yang Mulia Baginda Rasulullah SAW adalah dengan diperlihatkannya kepada beliau mimpi yang baik. Dan tidaklah beliau bermimpi, melainkan mimpi itu seperti terangnya waktu subuh. Lalu beliau timbul kesenangan untuk berkholwat atau menyepi, maka beliau pun menyendiri di Gua Hiro. Selama berada di Gua Hiro, beliau beribadah beberapa malam di sana, sebelum kembali kepada keluarganya dan meminta bekal secukupnya. Setelah itu beliau pun kembali ke Siti Khadijah radhiyallahu anha dan berbekal kembali secukupnya sampai datangnya Al-Haq kepadanya. Ketika beliau berada di Gua Hiro, maka datanglah seorang malaikat seraya mengatakan, "Bacalah." Lalu beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Lalu malaikat menarikku dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan. Lalu ia melepaskanku dan kembali ia mengatakan, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Lalu malaikat menarikku untuk kedua kalinya dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan. Lalu ia melepaskanku dan dia tetap memerintahkan, "Bacalah." Beliau pun menjawab dengan ucapan yang sama, "Saya tidak bisa membacanya." Kemudian malaikat menarikku untuk ketiga kalinya dan mendekapku dengan erat hingga aku merasa kepayahan. Lalu melepaskanku kemudian mengatakan lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang Maha Pemurah." Setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian beliau pulang dalam keadaan hati gemetar dan ketakutan. Lalu Yang Mulia Baginda Nabi Muhammad SAW menemui Siti Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka beliau pun diselimuti hingga hilang dari diri beliau rasa takut tersebut. Lalu beliau pun bercerita kepada Siti Khadijah tentang kejadian yang dialaminya. Beliau mengatakan, "Sungguh aku mengkhawatirkan diriku."
Lalu Siti Khadijah menjawabnya dengan lembut sekaligus menenangkan perasaannya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau merasa khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan merendahkanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau telah memikul beban orang lain. Engkau suka membantu seorang yang kesulitan. Engkau menjamu para tamu dan selalu membela kebenaran. Lalu ia mengajak yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza, anak paman Khadijah. Dan beliau adalah seorang Nasrani. Pada masa jahiliyah, Warokoh pandai menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Maka ia pun menulis Injil dengan bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warokoh adalah seorang yang telah lanjut usia dan buta. Maka Siti Khadijah berkata kepada beliau, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu atau keponakanmu ini." Lalu ia mengatakan, "Wahai keponakanku, kejadian apa yang telah engkau lihat?" Lalu yang mulia baginda Rasulullah SAW menceritakan semua peristiwa yang beliau alami waktu di Gua Hiro. Mendengar penuturan itu, lantas Warokoh mengatakan, "Sesungguhnya dia adalah Namus yang dahulu juga telah mendatangi Musa. Aduhai, seandainya di saat-saat itu aku masih muda, dan seandainya kelak aku masih hidup, tak kala engkau diusir oleh kaummu." Lantas yang mulia baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah mereka akan mengusirku?" Ia menjawab, "Benar. Tidaklah datang seorang pun yang membawa ajaran seperti apa yang engkau bawa, melainkan ia akan diusir, dan seandainya aku menjumpai hari itu, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Tidak berselang lama, Warokoh pun meninggal dunia dan wahyu tengah terputus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam timbangan para pakar hadis, hadis ini termasuk hadis mursal karena Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak atau belum mendapati masa-masa tersebut. Namun demikian, beliau telah mapan dalam kaidah ilmu hadis bahwa mursal sahabat hadisnya adalah syah dan dapat diterima. Karena tidaklah mungkin Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal tersebut kecuali beliau mendengarnya langsung dari yang mulia baginda Rasulullah SAW atau beliau mendengar dari para sahabat yang lainnya. Para ulama sepakat bahwa semua para sahabat adalah udul atau adil. Dengan ini, maka kisah tersebut adalah sebuah kisah sahih yang telah terjadi pada diri panutan kita, penutup para nabi dan rasul, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW.